Dari situlah sumber optimisme kita. Pemerintah tentu tidak mungkin menaikkan gaji pokok ASN aktif, lalu membiarkan para pensiunan tetap diam di tempat. Itu akan menimbulkan ketimpangan yang jelas, bahkan kecemburuan sistemik. Maka dari itu sangat masuk akal jika para pensiunan juga akan ikut merasakan dampaknya, walaupun proses resminya masih harus menunggu tahapan berikutnya. Bayangkanlah Bapak Ibu, ada seorang pensiunan guru yang dulu gaji pokok terakhirnya adalah 3 juta. Pensiunannya adalah 75% dari angka itu, yaitu 2,25 juta per bulan. Kemudian pemerintah menaikkan gaji pokok ASN aktif di pangkat yang sama menjadi 3,6 juta. Maka logikanya pensiunan guru tersebut juga akan mengalami penyesuaian menjadi 75% dari 3,6 juta, yaitu 2,7 juta per bulan. Ada kenaikan R50.000 setiap bulannya. Itu mungkin tidak terasa besar bagi sebagian orang, tapi bagi seorang pensiunan uang R50.000 itu bisa berarti beras untuk sebulan, atau bisa juga untuk membayar listrik dan air, atau untuk membeli obat rutin yang harganya terus naik. Itu adalah sebuah perbedaan yang sangat nyata. Sekarang kita masuk ke topik yang bikin hati makin deg-degan, yaitu soal rapelan. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya rapelan itu? Jangan sampai kita semangat tapi tidak paham maknanya. Dalam dunia kepegawaian, rapel adalah pembayaran selisih gaji yang seharusnya sudah diterima tetapi tertunda karena proses regulasi atau administrasi. Jadi misalnya pemerintah menetapkan bahwa kenaikan gaji berlaku surut mulai 1 Januari 2026. Namun karena perlu waktu untuk penerbitan aturan teknis, verifikasi data, dan proses pencairan, gaji baru yang sudah naik baru bisa dibayarkan pada bulan April atau Mei 2026. Nah, bagaimana dengan hak untuk bulan Januari, Februari, dan Maret? Apakah hangus? Tentu tidak. Selisih gaji dari bulan-bulan itu akan diakumulasi dan dibayarkan sekaligus. Itulah yang disebut rapelan. Artinya, Bapak Ibu tidak hanya menerima gaji baru yang lebih besar saat pencairan dimulai, tetapi juga akan menerima akumulasi kekurangan dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau kenaikannya lumayan signifikan, coba bayangkan berapa dana segar yang langsung masuk ke rekening. Tentu ini bukan kabar biasa. Ini kabar yang sangat menggembirakan, apalagi di tengah harga kebutuhan pokok yang kadang naik turun tidak jelas. Di saat ada kebutuhan mendadak untuk perbaikan rumah, bantu biaya pendidikan cucu, atau sekadar ingin bersilaturahmi ke sanak saudara. Dana rapelan ini akan sangat berarti. Ini bisa jadi penopang yang sangat membantu kehidupan sehari-hari. Saya sering membayangkan saat uang rapelan itu masuk, mungkin ada seorang kakek yang langsung bergegas ke toko emas untuk membeli gelang untuk istrinya yang sudah 40 tahun menemani suka dan duka. Mungkin ada seorang nenek yang langsung mentransfer uang untuk membantu pernikahan cucunya yang sudah lama ditunda karena kekurangan biaya. Mungkin ada yang langsung memenuhi nazar untuk berangkat umrah setelah sekian lama hanya bisa menonton orang lain berangkat dari televisi. Mungkin juga ada yang hanya tersenyum haru lalu pergi ke pasar untuk membeli makanan kesukaan yang sudah lama tidak dibeli karena harganya terasa terlalu mahal. Itulah makna rapelan, bukan sekadar uang, tapi sebuah ruang napas baru. Sebuah hadiah dari negara yang mengakui bahwa jasamu luar biasa. Sekarang mari kita lihat dari sumber resminya, yaitu Taspen. Beberapa waktu lalu, jagat media sosial, terutama platform X yang dulunya Twitter dan juga Facebook, sempat ramai oleh interaksi antara seorang peserta Taspen dengan akun resmi Taspen. Pertanyaannya sederhana, tapi mewakili suara hati banyak orang. Kurang lebih isinya begini, Min. THR sudah cair nih. Sekarang lagi nunggu-nunggu rapelan kenaikan gaji. Kira-kira kapan cairnya, Min? Mohon infonya. Pertanyaan yang singkat, to the point, dan penuh harap, dan bagaimana respon sabannya patut kita hargai. Jujur, transparan, dan tidak muter-muter. Taspen menjelaskan bahwa mereka sangat memahami antusiasme dan harapan para peserta terkait kabar gembira kenaikan gaji yang tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2025. Tapi di sisi lain mereka juga menyampaikan bahwa sampai saat itu mereka selaku operator atau lembaga pelaksana belum menerima regulasi maupun informasi teknis resmi dari pemerintah terkait rapelan atau kenaikan gaji pensiun secara konkret. Nah, poin pentingnya di sini adalah Taspen
tidak bisa bergerak kalau belum ada perintah resmi dan dasar hukum yang jelas. Mereka tidak bisa sembarang mencairkan uang negara tanpa payung hukum yang kuat seperti peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan yang secara spesifik mengatur besaran kenaikan, mekanisme pembayaran, dan masa berlakunya. Jadi jawaban Taspen itu bukan berarti tidak ada kenaikan sama sekali, bukan begitu. Justru itu adalah bentuk profesionalisme. Mereka sedang jujur mengatakan bahwa mereka juga masih menunggu dan ini menunjukkan bahwa prosesnya masih berjalan di tingkat atas. Di Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, dan tentu saja di lingkaran kebijakan pemerintah pusat. Bapak Ibu, kalau Taspen sudah bicara seperti itu, maka langkah berikutnya memang harus melihat ke hulu. Kita perlu dengar apa kata Bendahara Negara, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan benar saja Menteri Keuangan baru-baru ini memberikan pernyataan pers yang langsung menjadi sorotan nasional. Pernyataan itu penting karena secara tidak langsung menjawab pertanyaan besar tentang kapan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah khususnya Kementerian Keuangan saat ini sedang berada dalam proses evaluasi yang sangat mendalam terhadap kondisi fiskal negara. Beliau memakai diksi yang halus tetapi tegas, yaitu melihat arah fiskal pada 1 triwulan ke depan. Apa maksudnya buat kita? Artinya pemerintah ingin memastikan APBN benar-benar sehat dan kuat sebelum memutuskan untuk menggelontorkan dana tambahan yang tidak sedikit jumlahnya untuk kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Ya, Bapak dan Ibu harus paham negara ini punya banyak sekali pengeluaran. Selain membayar gaji pegawai dan pensiunan, negara juga harus membayar utang, membangun infrastruktur, memberikan bantuan sosial, mensubsidi bahan bakar, dan masih banyak lagi. Jadi, keputusan menaikkan gaji bukan keputusan kecil yang bisa diambil sambil lalu. Ini keputusan besar yang harus dihitung dengan matang. Menteri Keuangan juga memberi sinyal bahwa pemerintah akan melihat realisasi pendapatan negara pada kuartal pertama tahun 2026. Apakah penerimaan pajak sesuai target? Apakah penerimaan negara bukan pajak melampaui ekspektasi? Bagaimana realisasi belanja negara di awal tahun? Semua data ini akan jadi bahan pertimbangan. Jadi ketika beliau bicara soal evaluasi triwulan pertama itu bukan sekadar basa-basi. Itu adalah sinyal bahwa keputusan final kemungkinan baru akan diumumkan setelah semua data masuk dan dianalisis. Ini bukan penundaan semata. Ini proses due diligence yang memang harus dijalani supaya kesehatan fiskal negara tetap aman. Kita tidak inginkan Bapak Ibu gaji pensiun naik hari ini, tapi tahun depan negara kekurangan anggaran untuk subsidi listrik atau untuk pembangunan jalan di daerah terpencil. Kita juga tidak ingin inflasi melonjak karena peredaran uang yang terlalu cepat. Semua ini harus seimbang. Pemerintah sedang berjalan di atas tali yang tipis, menjaga keseimbangan antara memberikan hak rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Kalau begitu, kapan kita bisa mulai berharap? Nah, disinilah kita perlu merangkai semua informasi tadi menjadi gambaran yang lebih jelas. Kalau kita gabungkan Perpres nomor 79 tahun 2025, pernyataan Taspen dan sinyal dari Menteri Keuangan, maka proyeksinya mulai terlihat. Menteri Keuangan menyebut perlunya evaluasi 1 triwulan ke depan kuartal pertama tahun 2026, berarti bulan Januari, Februari, Maret. Karena yang penting adalah periode awal tahun 2026 sampai data fiskal benar-benar terkumpul dan dianalisis. Data realisasi anggaran biasanya baru selesai diolah beberapa saat setelah itu. Kedua, Taspen sampai saat ini belum menerima regulasi teknis apapun. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Sekretariat Negara memang belum menerbitkan aturan turunan dari Perpres tersebut. Dari 2 titik terang itu muncul hipotesis yang cukup kuat bahwa momentum penting pengambilan keputusan akan terjadi sekitar pertengahan bulan Maret 2026. Dan yang paling disorot adalah tanggal 25 Maret 2026. Mengapa tanggal 25 Maret ini menjadi begitu penting? Karena pada masa-masa seperti itu biasanya berbagai evaluasi awal fiskal sudah mulai terkumpul dan memungkinkan pemerintah mengumumkan hasil penilaian awal. Bisa jadi pada tanggal itu atau beberapa hari setelahnya, pemerintah menggelar konferensi pers untuk menyampaikan hasil evaluasi sekaligus memberi lampu hijau terhadap pelaksanaan kenaikan gaji.
Kalau lampu hijau diberikan sekitar 25 Maret, maka proses berikutnya adalah penerbitan regulasi teknis. Misalnya peraturan pemerintah tentang gaji PNS dan pensiunan, lalu sosialisasi ke Taspen dan PT Pos Indonesia, kemudian verifikasi data oleh Taspen, dan akhirnya proses pencairan. Dalam skenario paling optimis dan tanpa kendala teknis, berarti pencairan rapelan dan pembayaran gaji baru yang sudah naik kemungkinan besar baru akan terrealisasi pada triwulan kedua tahun 2026. Rentangnya paling cepat pertengahan April atau bisa juga mundur ke bulan Mei, bahkan awal Juni 2026. Ini adalah timeline yang paling masuk akal berdasarkan fakta dan pernyataan resmi yang ada saat ini. Bukan asal tebak, tapi berdasarkan logika birokrasi yang memang berlaku. Bapak Ibu sekalian, di tengah semua penantian ini saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit merenung. Kenapa sih perjuangan untuk mendapatkan hak kenaikan gaji pensiun ini begitu penting, begitu menyentuh dan terasa begitu heroik? Karena para pensiunan adalah pahlawan tanpa seragam. Mereka adalah bagian dari sejarah bangsa yang hidup. Coba bayangkan, banyak dari mereka adalah guru-guru kita dulu yang rela mengayuh sepeda puluhan kilometer ke sekolah, yang mengajar dengan kapur di papan hitam, yang mendidik anak-anak bangsa agar bisa membaca, menulis, dan berpikir seperti sekarang. Ada juga para tentara dan polisi yang mungkin pernah bertugas di daerah konflik, berjaga di pos-pos terpencil, dan mempertaruhkan nyawa demi keamanan negeri agar kita bisa tidur dengan tenang di rumah. Ada tenaga kesehatan yang siang malam merawat pasien, tak kenal lelah, menyuntik, membalut luka, dan menjadi tempat curhat pertama ketika kita sakit. Ada juga aparatur sipil negara yang mengurus administrasi, kelahiran, kematian, pernikahan, dan berbagai urusan birokrasi lainnya. Dengan sabar, meski sering berhadapan dengan keluhan masyarakat setiap hari setelah 30 tahun, 35 tahun, bahkan 40 tahun lebih mengabdi, masa pensiun seharusnya menjadi masa panen dari semua kerja keras itu. Masa di mana mereka bisa duduk tenang di teras rumah, menikmati kopi pagi, bermain dengan cucu, pergi umrah atau berwisata, tanpa harus terus dihantui pertanyaan apakah uang pensiun cukup untuk beli obat, bayar listrik, atau memenuhi kebutuhan harian. Karena itu, kenaikan gaji pensiun bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi sebuah negara kepada para pendahulunya. Ini adalah wujud keadilan sosial yang sudah diamanatkan dalam Pancasila. Ini adalah bukti bahwa negara hadir dan tidak melupakan jasa para purna baktinya. Kalau kita mau melihat lebih luas, keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji juga tidak berdiri sendiri. Ada pengaruh dari dinamika global yang sangat kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari efek domino pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih, perang Rusia dan Ukraina yang mengganggu rantai pasok pangan dan energi, konflik geopolitik di Timur Tengah yang bikin harga minyak ikut goyang, sampai ancaman resesi di negara-negara maju yang menjadi mitra dagang utama Indonesia. Semua faktor eksternal itu bisa berdampak ke ekonomi dalam negeri, bisa memicu inflasi, membuat harga barang naik, menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan menurunkan penerimaan negara dari sektor ekspor. Itulah yang ada di benak Menteri Keuangan ketika berbicara soal evaluasi fiskal. Pemerintah harus memastikan bahwa kalau mereka memutuskan menaikkan gaji, negara tidak akan jebol di kemudian hari karena harus mengimpor barang mahal atau menanggung beban utang yang membengkak akibat kurs yang melemah. Jadi sekali lagi, kehati-hatian pemerintah ini justru demi kebaikan kita semua. Kita tentu tidak ingin kenaikan gaji hari ini lalu besok muncul krisis fiskal yang lebih besar. Yang kita harapkan adalah kenaikan yang berkelanjutan, stabil, dan benar-benar bisa dinikmati untuk jangka panjang. Bukan sekadar bantuan jangka pendek yang hilang begitu saja. Saudara-saudaraku yang saya cintai, ada satu dimensi lain yang juga perlu kita renungkan di balik perjuangan menanti rapelan ini. Ada sebuah kisah besar tentang kesabaran, tentang keteguhan hati, dan tentang bagaimana kita memandang negara. Seorang pensiunan sejatinya adalah simbol dari sebuah siklus kehidupan. Mereka adalah generasi yang membangun fondasi.
Mereka adalah orang-orang yang bekerja di masa ketika komputer belum secanggih sekarang, ketika sistem administrasi masih manual, ketika perjalanan dinas ke daerah terpencil bisa memakan waktu berminggu-minggu dengan kapal laut atau menempuh jalan berbatu. Mereka tidak mengenal pekerjaan remote atau work from home, mereka hadir secara fisik dengan segala keterbatasan demi menjalankan amanah.